Halo teman-teman, kembali lagi di channel Revolution. Dan di video kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat main menu pada sebuah game. Ya, main menu berarti menu utama. Di menu utama pasti ada tombol pilihan. Ya, ada option, ada play button, ada exit. Jadi main menu sangat penting pada sebuah game. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat main menu. Dan sebelum masuk ke video tutorial, alangkah baiknya kalian tombol subscribe dipencet dulu ya. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman agar teman kalian tahu. Dan mari kita mulai videonya. Yang pertama, jadi kita akan menyiapkan UI atau user interface, kemudian kita pilih panel. Otomatis ada canvas dan event system secara langsung. Dan di canvas ini kita nantinya akan menambahkan menu-menu. Ini akan yang ditampilkan di layar nanti. Dan di panel sini kita juga bisa menambahkan color atau warna. Jadi kita bisa memilih warna terserah kita. Atau kita juga bisa mengimportkan background dengan cara source image, ya ditaruh di source image gambarnya. Otomatis langsung terbuat. Dan atau kita bisa menambahkan warna lagi tambahan. Misal kita beri warna ya abu-abu, sedikit keabu-abuan, kehitaman. Kemudian kita akan memberikan sebuah button. Jadi kita menambahkan UI, kita tambahkan button. Nah, di sini ada dua button dan di sini saya akan menggunakan button dengan tag Mesh Pro karena di tag Mesh Pro ada beberapa style tambahan pada sebuah teksnya. Dan di teks biasa itu tidak ada. Jadi teks Mesh Pro akan sangat membantu dalam styling teksnya. Dan di sini saya membuat satu button. Di sini kita bisa mengubah ukuran button dengan cara ditarik seperti ini ya. Tapi untuk menyeimbangkan, kita tahan tombol ALT. Otomatis dia akan seimbang besar kecilnya dengan yang lain. Ditahan ALT-nya ya. Kemudian kita atur seperti ini. Kemudian kita di dalam button ada teks. Kita ubah teksnya menjadi teks play. Dan kita juga bisa mengatur font size. Kita atur 60. Kita juga bisa menambahkan font style bold atau italic dan yang lain-lain. Kemudian di sini juga ada beberapa font asset. Kita juga bisa merubah menjadi Roboto bold. Kemudian di sini ada warna vertex color. Kita ubah menjadi warna sedikit keemasan. Keemasan berarti agak redup. Kuning-kuning tua. Seperti ini. Kemudian apabila kita scroll ke bawah, di sini ada underlay dan fungsinya underlay itu sebagai bayangan. Kita aktifkan bayangan, kemudian kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa mengatur bayangan dengan offset Y dan X. Nah, bayangannya akan timbul. Kita atur seperti ini ya. Oh, ini kurang besar buttonnya. Kita atur perbesar. Kira-kira seperti ini. Terus di teksnya juga kita bisa mengatur rata tengah atau rata kanan atau kiri atau yang lain. Jadi di sini kita bebas mengatur dengan tag Mesh Pro. Dan di sini ada warna bayangan juga, ada outline. Di sini outline itu garis tepi. Jika kita mengaktifkan outline, maka dia ada garis tepinya. Nah, seperti ini. Itu garis tepi dari teksnya. Misal kita beri sedikit
seperti ini ya. Oke, jadi outline untuk garis tepi, underlay untuk bayangan. Kemudian kita akan menciptakan button yang lain. Kita untuk mempermudah, kita duplikat tombol yang sini dengan cara Ctrl D, menjadi 3 button ya. Di sini ada 3 button. Di sini untuk play button, di tengah untuk option button, dan terakhir untuk exit button. Seperti ini. Kemudian kita ubah namanya dengan play button untuk mempermudah. Jadi kita rubah semuanya ini menjadi option. Ya kebalik, ini berarti exit button, dan ini option button. Dan kita rename ini dengan option. Dan ini exit. Kita sudah membuat beberapa button. Kemudian di sini kita bisa mencoba melihat tampilan dari hasil akhirnya nanti. Kita coba play. Seperti ini ya hasil akhirnya nanti. Dan kita akan mengedit untuk warna jika kita di atas, kursornya di atas tombol, dan jika kita mengklik, kita atur dari mulai play button. Di sini kita ubah menjadi warna hitam. Ini warna dasar ya, warna dasar. Jadi ini juga hitam. Jadi kita ubah semua warna buttonnya menjadi warna dasar hitam. Kemudian di sini terdapat normal color. Ini warna normal colornya juga hitam, tapi kita atur di transparan pole paling kiri di bawah ini. Ini juga paling kiri pada normal color. Kita ubah semuanya menjadi transparan normal colornya. Nah, setelah kita ubah, di sini ada highlight color. Nah, highlight color ini fungsinya ketika kursor berada di atas buttonnya. Misal kita diarahkan ke sini, dia akan berubah menjadi warna highlight color. Kita ubah di pertengahan antara transparan dan tidak transparan. Kemudian di preset color. Nah, di sini apabila kita menekan sebuah tombol, di sini full saya hitamkan, dan di sini juga kita atur seperti di atas. Kita atur seperti di atas. Ini hitam. Ini hitam tapi di pertengahan. Kemudian yang ini apabila kita tekan full hitam. Yang ini juga sama. Highlight di pertengahan. Preset color di full hitam. Kita akan lihat perbedaannya setelah kita mencoba di play game. Jadi nanti kita bisa seperti ini ya. Ini ketika yang ini highlight color. Jadi ini setengah transparan. Jika kita klik maka full hitam. Jika klik full hitam. Atau kita juga bisa menggunakan arah key up
dan keydown. Seperti itu. Atau sebaliknya, jika ini ikuti pertengahan, jadi dia tidak ada bedanya. Itu adalah sebuah pilihan dari kita sendiri, kita bebas memilihnya. Kemudian setelah kita membuat play, option, dan exit, nah apabila kita klik option, maka di dalamnya pasti ada pilihan menu opsi, dan kita akan membuat sebuah opsi. Di sini kita menambahkan di dalam canvas ya, kita menambahkan create empty object, dan di sini kita masukkan sebuah play button, exit button, dan option button. Kita masukkan di game object kosong yang tadi kita buat. Kemudian game object kita beri nama main menu. Nah, setelah kita buat main menu seperti ini, kita atur dulu besar kecilnya game object tersebut, kita sesuaikan. Kemudian kita duplikat untuk membuat si option menu. Kita duplikat lagi dengan cara Ctrl D. Ctrl D, otomatis terbuat, dan kita ubah menjadi option. Setelah kita ubah menjadi option, yang main menu kita nonaktifkan terlebih dahulu. Setelah dinonaktifkan, maka yang terlihat adalah di option, dan kita ubah play ini menjadi option. Kemudian option menjadi volume untuk mengatur sebuah volume nantinya, dan exit berubah menjadi back. Dan option, karena ini adalah sebuah judul, maka kita perbesar. Kita perbesar size-nya, size dari font tersebut. Kita ubah menjadi 70. Atau kita bisa menjadi 75 untuk tambah memperjelas, dan kita besarkan terlebih dahulu. Seperti ini. Option, kemudian volume diperkecil. Kita ubah menjadi 40. Kemudian kita perkecil volumenya. Nah, ini adalah volume. Kemudian di volume pasti ada cara mengatur volumenya. Dan di sini saya akan menambahkan sebuah slider. Di option kita tambahkan UI slider. Nah, seperti ini slider ya. Kemudian di sini saya akan atur besarnya. Nah, kita bisa atur juga warna slidernya. Kita atur di sini background, atau di slidernya kita ubah menjadi kuning. Kita ubah menjadi kuning atau mirip seperti ini saja, dengan cara ini ya, tool ini. Kemudian di fill area, kita ubah menjadi kuning, seperti itu. Jadi di option ada volume dan back, seperti ini. Ini kurang kecil ini. Ini di volumenya diubah menjadi 45, 30. Kita ubah menjadi 30. Kemudian disesuaikan. Nah, seperti ini. Ini back berarti kurang kecil juga. Kita ubah menjadi 50 ataupun 40. 40, oke, 40.
kita perkecil packnya seperti itu. Kita coba tampilan option volume dan packnya. Nah, ini kita bisa geser ke kanan dan ke kiri untuk menaikkan volume atau menurunkan volume nantinya. Dan sayangnya ini juga bukan button, jadi kita harus hilangkan buttonnya. Jadi kita akan ambil teksnya saja. Dari option kita ubah di teksnya, kita keluarkan. Kemudian di teks volume juga kita keluarkan. Kita hapus button dari volume, kemudian option kita hapus. Jadi ada tulisan option dan volume, bukan sebuah tombol, kecuali pack ini tombol untuk kembali. Dan ini adalah tampilan dari option. Kita sudah membuat tampilan option dan kita kembali ke main menu. Kita aktifkan main menu, kita nonaktifkan button. Dan sekarang bagaimana caranya button option berinteraksi untuk memunculkan menu option tadi yang telah kita buat. Kita tambahkan sebuah script pada main menunya mana? Nah, ini main menu. Kita tambahkan sebuah script. Jadi kita tambahkan script main menu atau menu utama untuk membedakan. Kita tambahkan script dengan nama menu utama. Jadi kita letakkan script di main menu. Jadi fungsinya nanti akan dipanggil di tombol option ini. Dan ini kita akan edit. Di sini kita akan tambahkan sebuah referensi tambahan, karena di sini kita akan berurusan dengan skin, yaitu kita akan merubah play button. Jadi setiap kita klik play button maka dia akan berpindah scene ini, scene atau scene, saya membacanya scene. Jadi kita tambahkan terlebih dahulu scene untuk gamenya atau play ini untuk play. Kita create skin, mana scene. Nah, ini kita tambahkan dengan nama game. Jadi setelah kita klik play maka dia akan berpindah scene game. Kita kembali ke sini. Nah, di sini kita tambahkan referensi tambahan, yaitu using Unity engine.scene management. Kemudian kita hapus yang di sini karena tidak terpakai. Di sini kita akan tambahkan fungsi tambahan untuk beralih scene. Kita pilih public karena untuk dipanggil di objek lain. Kemudian di sini kita beri nama play game. Kita panggil scene manager load skin. Kemudian di sini scene manager get active scene. Kita tutup terlebih dahulu. Build index +1 dan kita tutup. Di sini kita tambahkan fungsi untuk menutup.
exit. Seperti ini, kita beri application quit. Nah, seperti ini, build index plus 1. Jadi karena di sini saya sudah mengetikkan, di sini kita juga mengatur build setting. Di build setting kita beri sampel scan di pertama, kemudian game. Nah, di sini plus 1. Jadi nanti setelah kita klik play maka dia akan bertambah 1 dan menjadi di scene game. Kemudian kita atur tombolnya di sini, on click. Nah, fungsi on click ini beraksi ketika tombol diklik. Jadi kita tarik main menunya, kita pilih fungsi menu utama, kemudian kita cari fungsi yang telah kita buat tadi, ada exit dan play game. Nah, di play game ini option berarti bukan, ini option berarti ketika kita diklik maka yang aktif yang option. Berarti kita salah. Di sini kita drag yang option, kemudian fungsinya fungsi game object, kita pakai boolean set active ball. Nah, ini ketika kita klik option maka option di sini dengan boolean aktif maka dia akan aktif. Kemudian yang play baru yang ini kita pindah scene ya. Jadi kita tambahkan, kita tarik yang di main menu, fungsinya kita panggil yang play game, kemudian yang exit. Yang exit ini berarti mengaktifkan yang exit tadi yang kita buat. Menu utama kita pilih exit. Dan fungsi exit kalau di sini dia tidak ada pengaruhnya, kecuali kalau kita sudah build di Android atau langsung di PC. Kita akan coba masuk. Kita akan coba di tombol option terlebih dahulu. Option. Nah, dia ketabrak nih. Fungsi main menu juga masih muncul, berarti kita hapus. Pas kita klik option berarti dia juga menghapus si main menunya. Berarti kita tambahkan lagi, menu utamanya hilang, set aktif, dia hilang. Nah, seperti itu. Kita coba lagi. Maka di sini setelah kita klik option maka dia akan hilang si main menunya atau dinonaktifkan, kemudian yang aktif hanya option. Dan ini volume. Dan kita belum memfungsikan tombol back. Berarti kita atur di option, kita aktifkan tombol back. Yang back mana back? Kita aktifkan saja yang option untuk melihat, karena kita belum menambahkan script back. Nah, ini harusnya di rename back button. Nah, seperti ini untuk memperjelas. Dan ketika kita mengklik button maka yang main menu aktif dan yang option non-aktif. Kita lakukan yang sama seperti tadi, set aktif boolean, kita main menu aktif dan yang option non-aktif. Berarti kita tarik yang option ke objek, kemudian fungsi game objeknya kita nonaktifkan. Kemudian kita nonaktifkan kembali lagi. Nah, seperti ini. Kita coba. Maka setelah kita klik option,
kemudian kita berada di option. Apabila kita klik back, maka dia akan mengaktifkan main menu lagi. Kemudian ketika kita klik play, maka dia dan berpindah scene di game ya. Untuk tutorial selanjutnya kita akan memfungsikan sebuah slider yang tadi volume. Jadi tetap terus tonton tutorialnya.